Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Saling Sapa podcast Saling Sapa Jalan-Jalan edisi podcast angkot. Episode kali ini aku rotok rezeki ngomong keliru-keliru. Oh no, Bapak ASN. Aku mesti nggoda dia Bapak ASN. Iya. Ya dikai buli-bulian kadang gitu. ASN era sekarang. Oh gitu ya? Iya. Oke. Ya, episode kali ini luar biasa sekali. Kita kedatangan Mas Agung. Saya biasa manggil beliau Mas Agung dari Bapeda Kota Malang. Ya, salah satu personil Bapeda Kota Malang. Yes. Mas, ya yang aku pertanyakan ini sebenarnya yang aku tahu tapi orang banyak kan nggak tahu. Iya Mas. Sampean memandang ASN sekarang itu, di era sekarang itu yang mungkin mulai era masih Hindia Belanda, era awal-awal kemerdekaan mungkin, Ya. orde lama, orde baru. Iya, betul. Itu sampean melihat kayak apa sih perbedaan ASN tuh sama era reformasi, terus aku sekarang nyebutnya era opo iki ya, era pasca reformasi atau era reformasi yang mulai gagal mbok karo lah. Ini dijawab serius tuh. Loh ya. Serius. Ya apa yang sampean rasain lah. Oke. Ya. Ini memang ada perubahan paradigma sekarang ini, bahwa ASN atau pegawai negeri memang punya satu gambaran yang berbeda dibanding Era sebelumnya. Apalagi era Hindia Belanda. Pegawai zaman Hindia Belanda itu adalah amtenar. Amtenar kok. Amtenar itu orang yang sekaligus tugas untuk melakukan tugas-tugas yang dipergunakan untuk kepentingannya pemerintah Hindia Belanda. Oh, jadi dia semata-mata bekerja administrasi untuk negara Hindia Belanda. Negara Hindia Belanda. Yang dalam hal ini dia adalah sebagai penjajah kita. Antek Ya. Akhirnya ada stereotip seperti itu. Antek company itu. Iya, amtenar itu. Dan kondisinya seorang amtenar pada saat itu selalu merasa bahwa dia berada di atas masyarakatnya atau di atas rakyat yang dipimpin dia. Jadi ya setengah rojo-rojo cilik lah. Oke, paham dari sini ya, terus. Nah, perkembangan ini memang tidak menguntungkan bagi iklim masyarakat di demokrasi, tidak menguntungkan. Nah, tapi problemanya bahwa perilaku seorang amtenar itu terbawa sampai di era orde lama, orde baru itu terbawa semua. Mereka cenderung pengen dilayani. Iya. Makanya kalau aku dulu kakek nenekku itu ngomong, kau priayi. Priayi amtenar itu memang sudah menjadi habitatnya begitu. Kebiasaannya memang begitu. Dan kultur itu kebawa sampai orde lama, orde baru masih terbawa. Nah, sampai ada sebuah daerah banyak di Indonesia bahwa nek gak kerja dari pegawai negeri itu bukan kerja. Bukan kerja. Loh, jadi awak ini dianggap monyet gak kerja. Loh, kenapa? Lah gak lapo-lapo oleh bayaran, mari bayaran tuwek pensiun. Si oleh bayaran maneh. Nah, privilege ini yang dinilai oleh masyarakat itu ini membuat ASN atau PNS itu punya kelas tersendiri. Tapi ini sebenarnya juga nggak benar begitu itu. Nggak benar. Karena sejatinya kalau mamanya ASN itu kan juga ada pangkatnya. Iya. Bahkan kalau ceritanya Umar Bakri ya. Zaman Umar Bakri gitu kan pegawai negeri gitu. Iya. Nasibnya kan ya hidup pas-pasan. Iya benar. Terus kalau zamanku kecil itu guru itu juga harus, yang meskipun dia seorang ASN dia harus cari uang tambahan. Betul. Dia ke sekolah bawa es. Iya. Kalau nggak gitu dia
ngelesi atau apa ya itu. Ya memang itu kenyataannya bahwa pada saat itu pendapatan seorang PNS itu memang hanya cukup sampai tengah bulan aja. Setelah itu nggak bisa. Oh, jadi sampai tanggal 15. Sampai itu syukur. Tanggal 16 ini cul-culan. Cul-culan. Ngandalno apa mana iki? Utang-utangan mesti. Iya, utang koperasi diketno ya. Iya, koperasi. Kadang kita compare. Aku ngomong itu soalnya Pak Deku guru kabeh, termasuk bapakku itu aslinya guru. Nah, iya dah. Iya, jadi keluarga kami itu keluarga guru. Iya. Jadi kalau melihat kehidupannya sih emang akeh pengabdian nih. Iya, betul. Nah, inilah yang aku bilang, pengabdian. Ini seringkali dilupakan bahwa seorang ASN atau PNS itu sebenarnya ada ngabdinya. Datangnya dari pengabdian. Mengabdi kepada siapa? Kalau dulu selalu menganggap mengabdi pada negara, gitu ya. Pada penguasa. Pada penguasa negara dalam hal ini penguasa. Sekarang ini mengabdi siapa? Pada masyarakat. Harusnya seorang ASN meskipun itu buat aku kadang klise gitu ya. Enggak, kayak aku sih normatif gitu loh. Iya. Meskipun sampai ngeladeni kita yang di komunitas tuh buat aku perfect lah. Ya gini lah, aku juga udah tahu nih. Saya seorang ASN, saya juga pernah mendapatkan pendidikan di luar negeri, pendidikan di dalam negeri, dan itu semuanya itu beasiswa. Beasiswa itu didapatkan dari mana? Dari utang negara, Pak. Ya. Nah, karena saya merasa diutang mbek negara, saya itu utangku tak bayar ke masyarakat, ke rakyat Indonesia. Jadi sebagai catatan ya, saya 2006 itu sudah ngajar di beberapa universitas, termasuk sekolahanmu. Ada 3 universitas yang saya sampai ngajar di sana. Saya ngajar di sana. Dan itu semua bukan karena golek duit, enggak, tapi rasa bersalah saya harus mengembalikan hutang itu kepada enggak sih Mas, aku yang ngerasa aku biar tahu sekolah SD negeri yo. Aku ngerasa duwe utang nang society ku sih. Nah, itu pengabdian itu yang akhirnya aku jalan. Ya, jadi aku ngerasa bahwa itu harus dibayar lewat kita harus berbuat untuk society juga. Kalau enggak kita tetap punya utang gitu loh. Sih gak bisa bayar ke duit ya. Misalnya gak ilmu pengetahuan. Ku tularkan ilmu pengetahuan yang ku dapat dari pendidikan saya di luar negeri dan yang lain-lain itu untuk masyarakat kita, untuk rakyat kita. Itu bagian dari rasa tanggung jawab saya ketika saya menerima hutang negara kepada negara lain. Nah, iya, Mas, iku sangar kita. Terus sampean melihat, sampean tak anggap representasi ASN sing kayak aku keren lah. Iso kerja profesional, seorang profesional juga di luar sebagai kewajiban sampean utama adalah seorang ASN gitu. Gak seapes Umar Bakri lah kudu ngelesi yo. Tapi sampean tak lihat kan sering jadi narasumber. Jadi ku bayarannya lumayan ya. Kalau sampai gak mau ngerti lah, udah ngerti ini. Iya. Jadi narasumber sampai ke luar Jawa kadang. Terus sampean ya kan tadi punya sertifikat luar negeri, sertifikat apa sih taruh sampean asesor pariwisata, terus sebagai apa jenenge guide ya? Iya, saya adalah asesor profesional guide, pemandu wisata, museum juga. Museum dan lain-lain. Nah, itu sertifikatnya meskipun sampean pindah ke tempat dinas kan ya? Karena kan mau Bapeda dulu di wisata. Apa sampean perpanjang masih? Oh iya, Mas. Jadi daripada hilang ya? Iya, jadi sertifikat itu adalah sertifikat profesi. Di mana profesi seorang pemandu wisata buat ngasih sertifikat ke orang. Nah, kalau itu sebagai asesor, saya bisa mensertifikasi seseorang. Jadi karena saya harus mempunyai kompetensi teknis, maka saya harus memperpanjang. Karena waktunya cuma 3 tahun. Oh, 3 tahun. Sampai hari ini sampai meskipun masih udah di Bapeda, saya memperpanjang. Masih memperpanjang. Betul. Oh, makanya kalau ada cagar budaya apa itu sampai mesti. Saya masih memperpanjang kompetensi teknis saya, sehingga kalau sewaktu-waktu dibutuhkan di daerah lain, saya udah ready. Kenapa? Jadi saya dipanggil sebagai narasumber, bayarannya kudu bayaran PNS. Iya, lah narasumber pun ono sertifikatnya, Pak. Saya pernah ikut pendidikan instruktur yang terkompetensi dengan pelaksanaan sesuai dengan SKKNI-nya BNSP. Jadi kalau ada yang manggil kita udah bisa menunjukkan saya ini
instruktur atau narasumber yang tersertifikat. Nggak cuma sekedar, oke, saya mampu menjelaskan sesuatu, tapi saya sudah mendalami metodologi untuk bisa menyampaikan sesuatu itu. Nah, dan bisa mensertifikasi orang. Dan sebagai asesor. Kemarin terakhir ke mana ini? Terakhir saya ke Sumba Timur. Sumba Timur. Waduh, sebagai narasumber itu. Sumba Timur. Duwe gede makanya kok langsung budal mulai sedino sedi. Waduh, gawat. Enggak maksudku. Jadi sampean nyambinya itu, tanda kutip nyambinya itu ya. Weekend kadang cabut ke kota lain. Betul. Itu untuk ya menularkan. Ngajari apa kemarin para pemandu ya, pemandu wisata ya. Betul. Saya mengajari pemandu wisata di Kabupaten Sumba Timur sekaligus mensertifikasi mereka karena Sumba Timur. Oh ya, bapak-bapak yang jalan berapa itu? 3 jam. 3 jam dari tempatnya beliau bertugas biasanya di air sebuah air terjun itu jalan di hutan 3 jam hanya untuk minta sertifikasi. Iya. Dan itu keren itu. Oh, keren. Keren 3 jam. Itu inspirasi buat kita bahwa kono kota iku ojo kabeh-kabeh kok hitung duit rek. Banyak hal yang apa ya, di luar sana orang itu melakukan puluhan kali lipat lebih lelah dari dirimu tapi nggak ono duit. Betul. Dan itu harus diapresiasi. Oh, iya. Karena semangatnya itu luar biasa. Naik turun gunung, hanya untuk mendapatkan pelatihan dan sertifikasi. Gila. Karena sebenarnya tugasnya beliau itu namanya Pak Nada itu. Beliau itu hanya seorang penjaga air terjun. Dan tugas sebagai penjaga air terjun itu ini implementasinya gampang kok. Menjaga supaya air terjunnya itu tidak dikotori sampah. Ya karena di mana orang ngumpul pasti nyampah lah. Orang modern itu pasti nyampah. Nah, beliau ini yang mengingatkan, Rek, dengan bahasa Sumba ya. Jangan sampai apa yang sudah menjadi sesuatu yang menarik itu dikotori. Nah, kita juga malu lah. Bayangkan loh, kita di perkotaan loh. Nah, kadang ini buang sampah ke sungai kayak gak ada beban. Saya juga ini Mas Taufik, ngomong-ngomongan ini kaitan dengan lingkungan hidup seperti itu. Saya juga sekarang ini punya teman-teman yang concern pada bagaimana kita melakukan daur ulang di Kota Malang. Tapi daur ulangnya bukan kalau Mas Taufik kan plastik ya. Kalau saya daur ulang dari sampah hijau yang ada di sekitar kita. Sama rumah tangga juga dong? Iya, sama kan sayur-sayur, sisanya ibu-ibu buat sayur itu. Yang paling banyak saya akan lakukan adalah sampah-sampah daun. Sampah-sampah daun. Sampah diobong itu. Sampah rumput, kering, sersak dan lain-lain itu bagi saya itu adalah nilainya luar biasa. Karena apa? Dikomposkan. Dikomposting. Wah, kompos tuh soalnya sekarang ada harganya. Iya. Dan punya nilai ekonomi. Mestinya yang ya kayak kita ngobrol tadi. Kita kan otomatis untuk mempermudah proses itu kan harus ada pemilahan sampah. Betul. Kalau susah mamanya pakai undang-undang, pakai apa, kayaknya kita minta tolong ibu-ibu itu selesai. Iya. Nah, ibu-ibu selalu menjaga bagaimana sampah rumah tangganya itu bisa terserap dengan baik gitu ya. Iya, betul. Nah, saya mencoba melihat Malang itu wit-witannya wakeh, rumput banyak, tapi kemana? Dibakar. Jangan. Itu ngajukan duit ya. Iya, kompos. Tak jadikan kompos. Nah, ini ilmu baru beliau kayaknya. Jadi orang yang melihat bahwa tumpukan sampah dari daun-daunan itu yang biasanya dibakar, itu bagi saya waduh jangan, eman. Karena apa? Bisa didapatkan sesuatu nilai tambah dari sebuah sampah. Nah, ngomong-ngomong nih, sebagai ASN saya sampean memandang masyarakat kayak kita itu apa? Memandang aku arek komunitas. Aku juga sebagai aktivis, aktivis terutama saya lingkungan loh ya. Sampean memandang aku, teman-temanku itu apa sih? Di mata seorang ASN yang mungkin sudah memodifikasi dirinya. Kalau saya nih ya, kata teman-teman yang lainnya. Iya, aku teman-teman itu mitra saya. Di situ saya bisa belajar. Saya dapat inspirasi juga dari teman-teman itu. Dan yang paling penting masalah ya guys, bukan inspirasi, Pak. Karena itu jadi hal yang bisa kita lakukan dengan kemampuan dan kewenangan kita. Nek teman-teman itu kan isone kadang sampai nyeli tangan ya iso ya. Iya. Karena lek aku mau melakukan itu melanggar aturan. Liwat arek-arek kan ya iso. Karena mereka mamane harus melakukan tugas yang di luar mamane sampean tugasku saiki teko mamane aku sampean kayak tugas mulai jam 10 sampai jam 4 sore. Kan sampean gak iso melakukan itu. Iya, bisa. Akhirnya kan ya tolong arek komunitas. Iya. Yang penting kan ada kelibatan dari masyarakat. Iya. Komunitas itu adalah
saling memperalat lah ya. Saling memperalat. Simbiosis mutualisme. Iya. Maksudku kalau sampean kan nggak mungkin bendino golek suket kompos itu kan nggak mungkin. Bro, sampean manfaatkan. Ingat ya bro, waktu saya jadi tim cagar budaya, saya harus mensertifikasi kurang lebih 50 bangunan cagar budaya. Gak sempet itu. Nek aku ngelakon gak sempet loh, aku jam 8 sampai jam 4 harus kerja. Ya, akhirnya saya pakai volunteer. Sampean ajari standar. Saya buka kesempatan masyarakat untuk ikut serta di dalam proses pendaftaran sampai pencatatan survei. Sampean gak dikonco njok bayaran kabeh. Iya. Dan itu akhirnya apa? Teman-teman semua ikut semua. Oke. Secara volunteer sukarela mau melakukan. Aku cuma bodoh apa? Tak kayaknya surat tugas. Ya, resmi. Iya, surat tugas. Karena mereka butuh surat tugas. Kedua, mereka butuh backup. Pak, kalau ada gini-gini gimana? Kalau yang punya mah nggak welcome. Nah, nanti kita yang masuk. Dan yang paling penting lagi, ketika mereka mau turun ke lapangan, tak kayak materi sih, Pak. Jadi tak bekali dulu. Jadi nggak ngawur. Jadi akhirnya mereka punya ilmu juga. Akhirnya mereka dapat ilmu, saya pun dapat waktu. Karena apa? Waktu saya bisa saya share buat teman-teman ini untuk melakukan tugas-tugas yang ini pikir-pikir andaikan setiap ASN mikirnya bahwa bolo-bolo sing punya keleluasan waktu, sing iso ndek keleluasan tenaga pikiran, yang terutama teman-teman aktivis itu dimanfaatkan tenaga yang berlebih itu sebenarnya sangat mungkin kan. Sekarang tuh ada konsep yang namanya New Urban Activity. Wah, ini nyari apa. New Urban Activity itu adalah aktivitas-aktivitas yang baru dilakukan di sebuah perkotaan. Kita ngomong kota. Aktivitas ala kota ya. Ala kota. Bahwa masyarakat kalau ngaku sebagai warga kota, dia akan melakukan sesuatu untuk kotanya. Oh iya. Nah, apa itu? Sekecil apapun harus bisa dilakukan. Dan itu memberikan kontribusi positif buat kita. Kalau kita bisa menggerakkan. Ojo sampai gini loh. Kadang-kadang teman-teman ngapunten ya. Ada didatangi teman-teman dari komunitas, dari kelompok lain. Terus di dewe. Di dewe. Kayak mau kerjamu kayak mau dikritisi apa enggak ada. Justru dengan kita ada kedatangan mereka itu kita dapat ide baru. Iya. Inspirasi baru. Untuk minimal untuk apa ya? Insight. Dan kita tahu persis butuhnya mereka itu apa. Gitu. Contoh kedua, tapi hanya sing garai arek-arek iku gawe proposal ya ASN dhewe Mas. Saya tunggu proposalnya ngono. Ya alhamdulillah wae gak tau muter proposal rek. Waduh berat iki. Nah, ini loh kadang-kadang sing perlu dibikin ya apa ya? Di moderno loh. Di moderno. Kita sama-sama warga kota, kita butuh. Anda butuh apa, kita butuh apa, kita punya aku malah melihat ASN itu di satu minimal sampean sak bobrok-bobrok ASN. Dia operator. Yes. Dia otomatis tahu aturan. Nah, nggak melanggar toh? Nggak melanggar. Minimal itu sehingga apa yang kita lakukan itu safe. Betul. Tidak melanggar. Terus kemudian aku minimal yang sampean itu butuh kemampuan atau pengetahuan sampean tentang itu regulasi. Nah, dan sampean juga butuh akses kan? Akses juga. Kami punya banyak akses yang harusnya dimanfaatkan. Aku sering ngomong nang arek-arek teman-teman komunitas. Saya itu waktu saya wakafkan untuk anak-anak. Untuk anak-anak komunitas. Iya. Loh, jujur. Iya, iya. Sabtu Minggu aku kadang-kadang enggak dolen. Enggak dolen lah. Malah nemoni arek-arek. Iya. Karena arek-arek butuh ngomong, Rek. Iya. Ada satu daerah kampung, Pak Agung. Sampeyan teko mrene. Iya. Iki kote kampungku meh gawe ngene-ngene. Sampeyan teko. Oh iya, tak teko. Kenapa? Saya juga bagian dari mereka. Karena jangan-jangan mereka punya ide cantik gitu. Ide cantik terus kadang ya nggak semua lurah yang di garda terdepan yo iso diterima wargae. Ya kadang-kadang lurah kan sibuk bro. Kadang lurah itu megel no jajene. Kadang aku kadang ngomong sama kepala dinas enak, kadang metu lurah yo angel. Itu saiki mental raja kecilnya sih gurung hilang itu. Ya kita sekarang sama-sama bagaimana membangun kepercayaan. Nek mbiyen niku kalau saya pada waktu ketemu teman-teman komunitas, yo dicurigai rek. Apa iki wong ngono. Iya, ASN iku lek kapan nyedek golek-golek ngene mentale lek piye. Iya, digolek-golek. Saya bilang, aku ki butuh wong teman belajar. Saya butuh belajar, butuh insight, butuh inspirasi. Lah kalau mereka tidak bisa menerima kami, bagaimana kami mendengarkan apa yang menjadi keinginan mereka? Nah, itu yang ingin aku coba dapatkan.
Dan alhamdulillah ya, apa yang menjadi keinginan teman-teman itu selama ini bisa aku wujudkan dikit-dikit ya, dengan segala kemampuan loh ya. Iya, dan maksudnya keterbatasan. Iya, maksudnya kan sampean kudu wali kota ngono lho, Cok. Ojo dibayangno beliau kayak wali kota sing rek iki langsung sing kating ngrewangi akeh, dia gak di kepala dinas, gak Iya, Cak. Beliau ya gerak sendiri, akan menginisiasi sendiri. Iya. Tapi minimal sejauh ini sampean sebagai ASN duwe karya apa sih sing kepingin sampean kekno ge warga? Ya, saya masih dalam proses belajar pasti. Enggak, yang Tapi- pasti gini loh. Sampean kan sebenarnya sama dengan teman-teman yang di akademisi kan podo alokasi ya. Ya, Podo-podo ya. terdidiknya. Bahkan aku ndelok sampean iku cuman bedanya kalau di teman-teman di akademisi mungkin lebih bebas. Iya. Nyelometan bebas Iya. apa bebas atas. Kalau kita ada Ya kan sampean kan rambu-rambunya banyak. Iya, bener. Tapi gini, Itu bikin sampean ngerasa kudu rigid apa kudu enggak. luwes apa kudu piye? ya kadang-kadang kita itu kadang-kadang harus jadi jembatan loh. Oh, karena kapan kita harus bicara tentang aturan, Sing berbicara rigid, rigid, tapi kapan kita harus bicara yang luwes, fleksibel. atau di sing rigid digawe sampean tapi gak digawe warga itu Iya. sampean manfaatkan. Sing penting bahasanya bisa disesuaikan. Oke. Gak mungkin aku ngomong ketemu warga terus ngomongnya sing melip-melip, gak mungkin, Pak. Harus bisa menyesuaikan. Sing masuk akal. Yang masuk akal. Dan sekarang ini memang aku menjadi jembatan dari apa yang diinginkan teman-teman ini. Mudah-mudahan seperti itu. Dan ini aku pikir tugas mulia bagiku loh ya. Karena Panggilan jiwa juga. iya, karena aku dipercaya untuk teman-teman untuk ngomong ini ya. Sampean di saya iso, kamu. karya tulis gak sih? Ini- Sorry, itu bahasaku ngono. Enggak. Biasanya aktivis, apa kon nek burung di karya tulis, berarti kon ngomong cok. Enggak Iya. sampean punya Iya. enggak? Ya aku punya Enggak, beberapa. mungkin akademisi kan juga gitu Iya, harus iya. punya karya Betul, tulis kan. betul. Ya S1 aja kudu punya Iya. karya Ini- tulis. Ini gara-garanya dulu pada waktu aku mahasiswa sering ikut dan masuk dalam jurnalis mahasiswa. Oke. Sehingga saya tahulah jurnalisme. Kompasiana seperti apa. sampean penulis enggak? Saya punya akunnya Kompasiana, tapi aku banyak menulis di malangretro.com. Oke, sip. Ya. Oh, punya media sendiri. Yes, saya punya sarana untuk bisa menyampaikan beberapa hal terkait dengan pandangan-pandangan di malangretro.com. Tapi juga nggak itu aja. Sekarang saya lagi menginisiasi sebuah gerakan literasi yang saya sebut dengan gerakan Balai Kota Menulis. Gerakan Balai Kota Menulis. Iki Pak Wali nulis pisan enggak? Iya, harapannya ya ngono rek. Pak Wali nulis. Pak Wali nulis Pak Wali Iya. ngono. Ojo mek anak buahe kon. Maksud saya ini apa ini? Ngomong perspektif ASN terhadap kotanya atau ASN terhadap mengkritisi kebijakan yang ada mestinya gimana atau gimana? Nah. Gimana? Kita tahulah bahwa Sampean kota gak oleh ini- memprotes. Iya, kota ini penuh dengan dinamika. Oke. Nah, kita selalu memandang satu sudut. Dan dinamikanya cepat. Nah, sudut tertentu di mana kita bisa melihat bahwa ini adalah fakta, ini adalah sesuatu yang bisa dieksplor lagi, ya, yang mungkin kita nggak tahu. Nah, dari gerakan Balai Kota Menulis ini, saya menghimpun teman-teman ASN yang punya kemampuan untuk menulis, yang biasa nulis blog, nulis lain-lain lah ya, atau nulis di yang mereka biasa terbuka lah, Iya. terbuka dengan ide-idenya. Nah, sekarang saya ajak mereka, dan ternyata luar biasa. Wong piro? Ada 16 orang sekarang. Wih, 16 bab minimal tuh. 16 orang dan masing-masing penulis rata-rata menulis rata-rata 3 bab. 3 tulisan. Ya, berarti anggaplah 3 bab. Iya, 3 bab. Dan itu hanya bagi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ada yang menulis tentang Kota Malang tahun 2035. Waduh, sih Atau ngomong Kota Malang 2045. Udah jauh-jauh. fiksi yo. Oh iya. Wis setengah fiksi Iya, ngomong. imajinasi. Iya. Imajinasi. Iya. Nah, Tapi nggak fiktif. tidak fiktif, karena kita di backup oleh data. Mm-mm. Nah, literasi ini sebenarnya kalau di masyarakat kan sudah banyak nih. Sebuah kota yang mampu berliterasi, siapapun orangnya, itu keren. Nah, Iya. oleh karena itu kita menambah ruang-ruang. Kalau yang sering menulis adalah teman-teman aktivis, teman-teman yang lainnya. Sekarang kita nambah nulis ASN ya boleh nulis, Rek. Loh iya dong. Nah, ini nanti karena kan cenderung kan kayak sampean apa yang sampean lakukan. Iya. Terus sampean punya sertifikat profesional apa Iya. aja kan aku sendiri nggak tahu. betul. Nah, Cuman sampean kan bisa loh. Sampean kok handle kami mamanya kayak kita kemarin aku sama Pak Agung itu keluar kota. Pak Agung ini persis handle aku kayak aku itu ikut tour ada IO-nya gitu. Oh, gitu ya? Kok kabeh di handle kok loh.
wah ini kok koyo guide ya gitu. Ternyata memang beliau guide profesional gitu loh. Makanya aku nggak berasa kayak perjalanan sama orang dinas gitu. Ternyata beliau memang oh aku jadi dia handle konco-konconya koyo tamu wisata gitu loh. Saya kebetulan di luar ASN saya juga saya juga menjadi pembina sebuah komunitas yang namanya komunitas Tamasya. Yang isinya itu adalah para pemandu wisata. Saya juga ikut di Ikatan Pemandu Museum Indonesia, IPMI. Saya juga anggota di situ. Saya juga anggota IASPRO, Ikatan Asesor Profesional Indonesia. Jadi saya banyak juga kegiatan-kegiatan aktivitas lain di luar tugas saya sebagai ASN yang mungkin menunjang kegiatan-kegiatan di luar kegiatan kedinasan saya. Ya akhirnya sampai merasa, loh kok ngono ya? Ya enggak maksudku. Lah iya, makanya aku sampean buat sampean perjalanan dinas. Buat aku sih tugas mewakili kota. Kok aku sampean handle kok kayak lunga ono IO-ne gitu loh. Semua sampai tiket sampean handle apa loh. Oh ternyata seorang profesional di luar itu. Dan saya ingin melayani dengan baik. Karena seperti tadi, saya mengabdi untuk masyarakat. Dan masyarakat itu adalah inspirasi bagi saya. Gitu Bang Bro. Kapan yo kira-kira awake dhewe ku ini jadi kultur positif gitu. Teman-teman ASN itu nggak ngerasa bahwa dia itu ya jene aku selalu lek ngojloki lho topi sampean niku tulisannya apa iku? Lah isore lambang Korpri kan abdi negara. Sampean gak ono rakyat no negara. Aku kalau bercandain beliau kayak gitu. Tapi untuk enaknya tuh ya ketika saya deket sama teman-teman itu ya. Kemarin sore saya dikritik sama teman, ada ketemu teman pegiat sejarah. Begitu ketemu aku, "Bro, Pemkot itu salah." Loh, salah apa, Rek? Sampai delok logone, sampean. Apa tulisannya? Malang Kuceswara. Iya. Kenapa? Lah kenapa kok Malang Kuceswara kok dipisah tulisannya Malang mbek Kuceswara? Itu harus nggak boleh. Itu jadi satu doa kan? Itu satu rangkaian kata. Malang Kuceswara. Loh, cuman biar dipikir Malang kalau itu ditanya itu berarti Malang kita kota kita dalam Malang Kuceswara mestinya. Kayak Yogyakarta gitu. Nah, ini slogan kota. Loh, berarti sampean harus ngomong itu. Loh, iya, makanya ada teman yang ngomong begitu. Sampean mana asalnya? Berarti mulai sekarang kita ngomong Malang Kuceswara. Bukan. Cuman panggilan pendeknya kayak Yogyakarta, Hadiningrat kepanjangan. Ya, Jogja gitu toh. Atau Malang. Itu nama pendeknya ya. Aslinya nama panjang kita namanya Sasanti tadi itu Malang Kuceswara. Dan itu tidak boleh dipisah Malang sendiri, Kuceswara sendiri. Nah, ini kalau saya nggak dapat kapan? Loh, kemarin saya ketika jalan-jalan di mana ke Malioboro. Di Kayu Tangan iki. Ini sindiran aku garu. Malang, Bro. Ketika aku jalan-jalan di Kayu Tangan, tiba-tiba Pak Agung, Pemkot salah, loh kemarin salah. Ya wes itu tadi. Tapi ya mudah-mudahan itu nanti jadi satu gambaran. Aku itu sorry ya, aku sambil titip sebuah ide gitu. Iya. Nanti mumpung angkanya bagus 110. Iya. Jadi aku pengen buat spirit Malang kelap henam. Malang balik maneh. Balik maneh dalam artian balik bersemangat dari Covid. Yes. Juga Malang kelap henam itu maksudku balik untuk melestarikan lagi bahasa-bahasa walian. Oh iya. Nah, ini salah satu. Aku pengen sih, tapi aku satu-satu kapan gitu pedok nambe kita. Iya. Malang kelap henam. Salah satu tulisan saya nanti di buku gerakan Balik Kota Menulis itu juga terkait dengan bahasa walian. Jadi saya menulis sesuatu itu. Emang itu intangible aset kita yang sampai hari ini masih terkatung-katung. Betul. Padahal kalau teman-teman dari Lampung mana itu Jember itu sudah pakai bahasa kita loh. Nah, itu juga saya tulis di situ. Bahwa ternyata anak-anak dari Ternate, dari NTT, NTB, itu Bali itu kuliah di Malang. Itu membawa itu. Balik itu loh, dia bisa merubah kata-kata bahasa daerahnya itu dengan model Malangan. Ngeri kan itu? Itu berkembang. Itu saya tulis di situ. Nah, keren. Jadi kita itu ingin semua warga kota, sak kota itu bangga. Aku tuh arek Malang, tapi harus punya karya, punya ide, punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Betul. Dan itu harus diapresiasi. Kita di ASN harus bisa memberikan ruang-ruang kepada masyarakat, makin lama makin banyak. Enggak, ini tak tanya lagi.
Semakin sampai melibatkan teman-teman aktivis, teman-teman praktisi, non ASN masuk lingkungan ASN tuh sampai ngerasa keganggu nggak sih? Oh, kalau aku malah seneng konco akeh. Tapi jangan salah, hatersku juga makin banyak. Ya wajar, Mas. Iya. Haters itu kadang adalah orang yang tidak mendapat tidak kebagian kasih sayang kita. Atau dia tidak dapat informasi lengkap tentang dari kita. Akhirnya mereka setengah cinta, setengah benci, akhirnya jadi benci. Iya. Tapi nggak apa-apa, cinta sejati itu memang awalnya harus benci dulu. Atau cinta sejati itu harus membawa cinta sekaligus kebencian dalam satu paket. Betul. Namun ya, ini ya, antara benci dan cinta itu kan tinggal bagaimana kita mensikapi. Toh. Ya kan buat aku sampai nojo bingung hater itu mereka yang tidak kebagian kasih sayang sampean. Rada gila nih ya, tapi iya. Masuk. Nah, tapi saya bahagia lah di Malang. Tapi memang peran itu buat sampean memang arek-arek tambah ikut campur no kebijakan ngeritisi opo celometan opo itu buat sampean nggak masalah ya. Bagi saya sepanjang itu masih ada sesuatu yang kita jadi bahan untuk luruskan. Itu cara menyampaikan aja toh, Bro. Yang penting nanti ujung-ujungnya ojo mokso ya, penting ya. Penting ASN tidak memaksakan keputusannya kayak Raja Sabda Pandita Ratu gitu. Ya kan kita eranya sudah masuk ke new urban activity. Yes. Ini aktivitasnya udah new urban, bukan urban lagi, udah new urban. Keterlibatan masyarakat warga kota tuh harus. Karena tenaga ASN terbatas. Iya. Kan anggota yang mengikuti. Jumlah ASN makin lama kan sedikit loh. Iya karena efisiensi ya. Yes. Ya, jadi memang ke depan ini kota ini butuh banyak volunteer. Iya. Kota ini makin banyak butuh orang yang peduli, meskipun ya nggak dibayar gitu loh. Iya. Dan teman-teman saya juga saya beritahu, ojo jadikan saingan itu. Oh iya. Karena dianggap saingan, jangan. Karena kita kan sudah sepakat ini ada peran pentahelik. Di situ ada pemerintah, ada akademisi, ada pelaku bisnis, ada komunitas dan ada media. Masing-masing punya peran sendiri, tapi satu tujuan. Nah, satu tujuan inilah. Semakin you tertutup, musuhmu tambah akeh. Iya, semakin diingkel-ingkel. Iya. Semakin dirimu mengeksklusifkan diri. Sasaran tembakmu tambah wake kon digawe sasaran tembak kon. Iya memang bener. Iya harus terbuka, kita semua terbuka. Karena kota ini juga butuh keterbukaan semua pihak. Masyarakat juga harus terbuka, kita juga harus terbuka, bisa melayani, memberikan apa yang bisa kita berikan sesuai dengan kewenangan kita. Betul. Itu aja. Dan saya yang paling penting lagi, ini yang saya sering omong-omongan nih. Sam Taufik. Kadang-kadang Pak Agung itu nang di ono loh. Bukan nang di ono. Karena saya itu merasa peduli sama teman-teman ini. Ya karena konco gak raimu tok. Iya. Koncone macam-macam. Apa maneh saiki 17 subsektor kudu diuripi kabeh saiki. Iya. Itu undang-undang kan ya? Iya. 17 subsektor harus disupport. Lah kan kepedulianku hanya sebatas pada tugas kewenangan saya. Ya koncoku ya iku tok ae. Iya dan ya jariku lek ASN saiki pokok mek syukur nyelesaino tugasmu. Iya. Terus iku mari, terus penting awal bulan gajian. Ya olehmu ya iku kon mangan gaji buta. Salah. Begitu pensiun karena sing nyopo loro ati. Iya, karena ada konco mulai kon sik di kekuasaan kon wis mengeksklusifkan diri. Iya. Ojo salahno nek gak ada konco kon. Iya, loh aku lo seneng bisa berbagi ya. Iya. Dan ini bagi saya adalah apa yang menjadi harapan masyarakat itu bisa kita dengar. Sehingga kita nang ASN bisa berarti kok tahun depan tak anggarno iki rek karepe arek-arek. Iya itu maksudku. Ojo merasa bahwa kita itu sudah paling benar. Ya sepurane arek-arek ya. Ya aku ya sepurane juga saruku ya wasyo Pemkot iku support. Sumpah gak mari kok urusane. Iya, gak paling nek seprapat, setengah iku wis bagus. Tapi ya lebih sakit lagi kalau udah anggarannya dikit, sik salah support bisa. Gara-gara gak dikonco, salah konco. Nah, akhirnya sing di support orang yang salah. Orangnya itu aja lagi, itu lagi. Lu lagi. Aduh, mek koncone ASN sing iku mah. Iya. Padahal mestinya support untuk semua. Nah, dan aku enteng kok, setiap kegiatan itu saya selalu memberikan ruang kepada teman-teman sing gak pernah diundang, aku tak ajak.
yang nggak pernah dapat kesempatan untuk ketemu dengan siapa saja. Karena itu bagi Sampai saya, betokno. iya, aku sebagai jembatan. Iya harus. Aku nah jembatan itu ono enake gak ono gak enake. Kan tidak jembatan. Kata tidak itu. Tapi bagi aku nggak apa-apa lah. Kadang-kadang jembatan yang udah cekelane. Iya. Jika kita dipegang untuk jadi pegangan. Iya. Tapi kan urusannya jadi lancar, bro. Betul. Urusannya lancar. Ya mungkin kultur ini ya mungkin bisa menginspirasi teman-teman ASN lainnya. Sing dadi ASN ya dadi ASN sing iso support konjone warganya. Sebaliknya warga yang baik juga tidak menutup diri pada ASN. Begitu lihat berseragam kan kayak anti kayak delok apa ae. Ini penyakit teko gitu. Ya iya emang gitu kadang. Kita jangan saling mencurigai. Sejatinya ada yang lebih penting dari semuanya, yaitu kita bersatu dan saling menguatkan. Mungkin ada pesan-pesan Pak jadi Agung? Ya bahwa kita ini harus bisa saling menghargai ya. Bahwa kami dengan segala seragam dan atributnya yang tulisannya Malang Kucing Suara gak sambung ini juga kita juga menjalankan tugas. Cuman seringkali ketika kami menjalankan tugas itu banyak yang tidak tersampaikan sehingga karepe iki opo itu gak jelas. Kecuali nek kene saat durunge masuk itu udah ngomong karepku ngene lho rek ngene dengan bahasa, jangan pakai bahasa birokrasi, pakai bahasa masyarakat sehingga masyarakat bisa menerima oh karepe iki ya. Nah itu yang mantan saya akan menjadi mudah buat kelancaran tugas kita. Betul. Dan saya yakin lah teman-teman ASN tuh di Kota Malang wapi-api bro. Wes ta wapi-api. Saya iki terus kebiasaan kultur arek-arek yo. Iya, karena Kota Malang apik saiki. Jadi ya semuanya jadi bagus karena apa? Mereka tahu perannya apa dan mereka bisa melakukan sesuai dengan apa yang mereka punyai. Itu. Dan setidak penting-pentingnya ASN, mereka punya peran loh di sebuah birokrasi besar. Dan itu salah satu buat aku petunjuk jalan. Iya. Sesederhana ASN itu loh. Meskipun pangkatnya jarine gak dur, kudu gak harus wali kota, tapi seenggaknya dia tahu regulasi. Yes. Dari sanalah kita itu punya solusi. Ya. Mungkin itu ya. Ya, mudah-mudahan itu jadi inspirasi lah buat semuanya. Buat semuanya. Tidak hanya untuk masyarakat, tapi buat teman-teman saya yang di pemerintahan. Karena suatu saat kita juga pensiun, toh, bro. Dan akhirnya balik ke masyarakat, akhirnya gaul maneh, Mbak. Iya. Ambek kanca. Makanya saat turunnya pensiun, aja temen-temen kan gitu kan. Iya. Kudu bisa. Malah sebenarnya kalau mulai menjabat itu ngeplek be arek-arek. Iya, Pas mari pensiun pun ya tetap seenak terus. asik terus kok. Itu yang diharapkan gitu sih. Makanya jangan sampai itu terjadi bahwa nek wis pensiun dilepeh wong kan repot, disawat wong kan repot. Ya. Disopo gak kan loro ati. Ya. Tapi kalau kita sudah dari awal itu sudah menjalin hubungan baik, menjalin silaturahmi, pertemanan dan lain-lain, yo akhirnya kita kembali ke masyarakat ya, akhirnya seperti masyarakat lagi. Betul. Itu aja. Masuk. Iya, masuk ya. Masuk. Ditunggu ide-ide berikutnya. Amin. Ya nanti 1 April 2024 ini gerakan Balai Kota Menulis akan meluncing bukunya Di 110 tahun. 110 Kota Malang. Siap. Yang penulisnya adalah teman-teman dari ASN. Wah. Mulai dari guru yang ada di kelurahan, yang ada di kecamatan sampai di dinas ada semua. Wah, asik. Mudah-mudahan ini menginspirasi dan itu adalah sumbangsi kami terhadap dunia literasi di Kota Malang. Wow. Mas aku ya kecil-kecil koordinator ya. Betul. Ya dah. Sukses selalu Mas Agung. Oke, makasih. Sip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.